Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu semua, selamat siang. Siang, Eh, Senang sekali Bang. bisa kembali berkumpul melalui Zoom ini dan mungkin ini jam-jamnya agak jam sibuk ya, tapi ya apa boleh buat kita semua punya kesibukan yang berbeda-beda, tapi sepengetahuan saya sih para pelaku usaha ini biasanya jam sibuk kerjanya itu pagi, pagi yang kuliner itu pagi ya. Baik, nah mohon maaf ini beberapa kali Zoom ini tertunda terus berbagai macam penyebab gitu. Yang terakhir karena saya memang harus menunaikan tugas di Krianusa, kemudian pulang dari sana jatuh sakit, dan ini masih 75% sakitnya. Jadi cuman saya pikir kalau ditunda lagi, kapan lagi ini bisa terlaksana? Karena agenda-agenda eh, online kita juga masih banyak ya. Sesuai saya janjikan bahwa hari ini kita akan sharing ya, sharing dan tentunya saya mengharapkan lebih banyak diskusi nanti tentang bisnis kuliner ini. Ini sih wacana aja. Apa istilahnya itu bukan masalah kita pelatihan atau apa, tapi adalah kita melihat fakta di hari-hari terakhir tentang begitu ketatnya bisnis, terutama bisnis kuliner. Jadi saya coba mengambil materi diskusi kita tentang strategi kita gitu untuk menjalankan bisnis kuliner. Saya akan coba berbagi screen ya. Apakah screennya udah kelihatan Bapak Ibu? PPT-nya udah kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Saya coba perbesar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sering menerima pujian ya dari orang-orang bahwa bisnis kuliner itu nggak ada matinya. Betul ya? Katanya sih selama orang masih butuh makan, butuh asupan, bisnis kuliner itu pasti jalan, pasti sukses. Nah, itu sangat kita sering dengar seperti itu. Tetapi sebenarnya orang-orang jarang yang mengetahui psikologi seorang pebisnis kuliner itu dipengaruhi macam-macam gitu loh untuk mengembangkan bisnisnya. Yang pertama, eh, kompetisinya sangat tinggi. Banyak sekali copy paste bisnis kuliner yang dilakukan orang gitu ya. Ada yang plak duplok gitu ya tanpa ada semacam modifikasi ditiru persis gitu. Nah, itu karena memang kuliner kelihatannya memang udah produknya ya di ini ditiru gitu. Sangat kompetisi. Bahkan kadang-kadang yang sebelah sini jualan gorengan, nggak lama begitu lama sebelahnya juga ada juga jualan yang jual gorengan. Nah itu, jadi kuliner memang sangat kompetitif. Kemudian eh, dari sisi konsumen sendiri itu kayaknya cepat berubah gitu loh, cepat berubah mereka, cepat berpindah hati gitu. Jadi walaupun sudah lama menjadi langganan kita, tapi karena rupanya ada kompetitor yang baru dan mereka merasa lebih nyaman dengan kompetitor baru, mereka pindah. Itu bisa aja disebabkan kan dari sisi menu ya, dari sisi varian dan apapun gitu. Bahkan ada saya pernah mendengar curhatan seseorang yang buka warung gitu ya,
hanya dengan mengganti horden aja udah ada perubahan gitu. Atau ada juga yang memindah meja, susunan meja di warung makan, itu drastis turun omsetnya gitu. Pengunjung sudah mulai sepi. Nah ini behaviornya konsumen di kuliner ini memang agak terlalu dinamis gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita juga harus putar otak gitu. Bagaimana sih, apa sih yang mereka pinginkan gitu. Dan konsumen juga menghendaki apa ya, konsistensi produk dan kualitas. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak gitu. Apabila kita mendapatkan suatu kenaikan harga bahan baku, kita akan berpikir naikkan harga atau dirubah kualitas. Naikkan harga takut nanti nggak laku. Rubah kualitas produk nggak konsisten lagi juga nanti takut nggak laku, dibilang nggak enak lagi. Nah, dilema kita kan. Nah, itu. Nah kemudian juga produk kuliner ini sangat dipengaruhi oleh visualitas. Orang bilang itu packaging. Beda dengan produk-produk lain, banyak kerajinan apa tuh nggak tidak tergantung dengan visualisasi packaging. Malah si apa kerajinan itu tanpa packaging pun bisa laku. Nah, saya waktu kemarin di Krianusa jualan produk kerajinan manik-manik nggak usah dikemas laku, nggak usah pakai packaging laku. Beda kalau produk kuliner, mereka perlu visual, eye catching gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat fakta ya sekarang itu gedean packagingnya daripada isinya. Ada tuh yang merek-merek yang biasanya di apa di retail modern itu kalau dilihat penampakannya gembong kayak bantal gitu. Tapi begitu dikoncang isinya ada paling berapa biji gitu. Nah, seperti itu. Jadi visualisasi produk itu sangat diminta oleh konsumen. Kemudian juga lokasi usaha, ya, flash, tempat itu juga sangat mempengaruhi bagi produk kuliner ini. Dan harga, nah yang terakhir ini peraturan. Nah, peraturan ini sangat apa ya ibaratnya itu kalau kuliner ini jadi objek peraturan yang banyak peraturan yang menjadikan kuliner jadi objek. Dari misalkan kalau NIB udah pasti, NBP pasti udah. Yang masalah edarnya itu beda jenis kulinernya, beda lagi aturannya, peraturan. Kemudian lagi kalau misalnya kuliner dijual di rumah-rumah makan, dapat pajak lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa ini yang namanya bisnis kuliner tidak ada matinya? Ada yang kasih pendapat nggak deh sebelum saya lanjut tentang apa faktanya ini? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Bener nggak kira-kira orang bilang bisnis kuliner itu tidak ada matinya? Bu Woro mana Bu Woro? Orang pengalaman sudah di lapangan ini. Halo Bu Woro, halo? Atau yang lain nih, Bu Yuli? Tadi udah buka kamera Bu Yuli. Di unmute dulu Bu. Bu masih mikrofonnya di unmute ya? Ya, sip. Oke Bu, silakan Bu. Ya, kalau menurut pendapat saya memang bisnis kuliner agak matinya Pak karena biasanya orang itu apalagi makanan ya itu pasti butuh Pak dan itu setiap harinya itu pasti mereka mencari apa sih yang mereka inginkan gitu buat 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 ngisi perut gitu.
Jadi kalau baik itu makanan basah, kering ataupun jenis apa aja lah. Dan seperti COVID juga bisnis makanan itu yang mengangkat, yang membantu, sangat membantu sekali buat ekonomi di bangsa ini kemarin, Pak. Oke, Bu Yuli, sudah bisa saya tangkap. Jadi memang betul ya, bisnis kuliner itu nggak ada matinya. Betul. Ya orang bilang, ya kalau dari segi eh, transaksional, memang nggak ada matinya. Tetapi rumitnya ngurusin bisnis kuliner itulah yang saya pikir yang memang beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat, Pak Alfi? Udah on cam tadi. Makasih Bu Yuli ya. Lalu ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Oke, saya lanjut aja ya. Saya lanjut. Nah, hari ini saya ngajak kawan-kawan untuk berdiskusi, berbagi tentang bagaimana strategi kita untuk mencegah produk kuliner kita tidak laku. Ini bahasanya memang saya sengaja saya acak-acak supaya bikin bikin apa ya, bikin otak itu kita bekerja. Kalau mudah bagaimana strateginya produk kuliner laku gitu aja kan. Tapi saya ini cegah. Jadi saya sengaja memakai bahasa negatif agar otak kita ini bekerja gitu. Ya, harus ada upaya-upaya yang kita lakukan agar produk kuliner kita itu laku. Ya, yang pertama tentunya kita harus membuat produk kita itu dikenal orang. Paling nggak kita tahu men apa istilahnya itu mempenetrasikan ke pasar produk kita itu harus kita lakukan. Ya, bisa kita gunakan media sosial ya. Karena zaman sekarang ini sangat mudah kita memberikan sebuah informasi berita itu secara gratis melalui media sosial dan hampir seluruh orang yang mempunyai perangkat komunikasi smartphone itu mempunyai akun media sosial. Nah, jadi sangat efektif kalau kita memperkenalkan produk kita melalui media sosial. Tetapi jangan dulu kita buru-buru melakukan hard selling. Jangan dulu. Paling kita dulu membuat kayak semacam hook-hook ya atau semacam pembuka-pembuka tentang produk kita. Umpamanya nih ya, umpamanya produk kita adalah eh, keripik. Boleh kita kita bikin sebuah postingan foto keripik tadi dalam piring atau dalam wadah, ada kemasannya, kemudian ada secangkir kopi dengan captionnya hujan-hujan begini enak sekali ngopi ditemani oleh sepiring keripik gitu. Nah, orang yang kebetulan lewat eh, postingan kita melihat gitu, oh iya ya, ada keripik baru nih rupanya nih, gitu kan. Nah, sudah mulai eh, apa konsumen sudah tahu ada produk gitu. Atau kalau memang mau lebih spesifik lagi, kita bisa menggunakan jasa influencer atau food blogger. Nah, nanti akan terus berlanjut dengan informasi tadi dari mulut ke mulut. Dan ada juga strategi kita menggunakan event atau pop-up market. Apa tuh event atau pop-up market? Itu biasanya sebuah pasar yang memang diadakan dadakan gitu ya, tidak di pasar beneran. Seperti misalnya kayak di Murjani itu, yang CFD itu sebenarnya itu namanya pop-up market. Kalau event misalkan ada kegiatan-kegiatan, ada konser atau apa gitu, yang ada nanti dibuka booth pamerannya. Nah, yang seperti itu adalah bagaimana kita
ingin produk kita bisa dikenal sama orang. Nah, kemudian kita harus bisa menuju target market yang tepat. Ya, jadi target market itu adalah nantinya itu orang yang akan membeli produk kita. Ya, tentunya setiap setiap produk itu mempunyai target market yang berbeda-beda. Umpamanya Bapak Ibu memproduksi keripik tadi ya. Nah, tentunya tuh jelas sudah untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah mulai dulunya mengenal dengan keripik. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memproduksi yang namanya sushi atau makanan-makanan yang Asia yang baru masuk ke Indonesia, nah, tentunya itu cocoknya buat kaum kaum milenial ya, yang yang muda-muda gitu. Jadi target marketnya tidak cocok kalau misalkan untuk orang-orang yang seperti saya gini. Nah, termasuk juga nanti apa geografisnya, gaya hidup, kemudian kebutuhan keinginannya macam-macam lagi. Jadi harus ada target market yang tepat. Nah, ini adalah kita biasanya sebut dengan icip-icip ya, nyicipin gitu. Jadi trial produk oleh target market. Bapak Ibu, mulai dulu saya menjadi pendamping UMKM itu, saya sering sekali dalam situasi yang agak nggak enak gitu ya. Ketika disodorin, Pak, tolong Pak, diicipin punya kami, punya kita, punya saya. Gimana rasanya Pak? Enak apa enggak? Ini sebuah sebuah, sebuah proses yang nggak benar gini sebenarnya. Mestinya kita untuk mengajukan apa melakukan trial produk itu terhadap orang yang tidak kenal dengan kita. Karena kalau kenal pasti kan nggak mungkin mengatakan yang sejujurnya. Nggak enak nggak mungkin. Karena jar bahasa Banjar itu kan nyaman sudah dibari modal kan kan enak pulang aja. Nah itu. Nah itu salah satu kekeliruan kita sebenarnya. Jadi mending kita minta penilaian dari orang yang betul-betul tidak kita kenal. Saya ambil contoh nih ya, bagaimana caranya melakukan trial produk terhadap orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan prosesnya di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi orang. Umpamanya ini ya, seperti di CFD di Murjani, itu Bapak Ibu siapkan satu sampel porsi kecil ya dalam bungkusan yang bersih, yang higienis. Kemudian eh, dikasih stiker nomor WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Kemudian datanglah kepada orang yang tidak dikenal sambil mengucapkan minta maaf mengganggu aktivitasnya bahwa kami sedang melakukan uji coba produk Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk eh, mencicipi dan melakukan eh, review terhadap produk kami ini. Silakan nanti Bapak Ibu kirim reviewnya ke nomor WhatsApp ini. Dan jika Bapak Ibu beruntung, nanti akan mendapat hadiah atau apapun nanti dijanjikan mereka. Misalkan mereka kalau mereka memberikan review, eh, ada dapat diskon untuk pembelian produk. Nah, ini akan lebih lebih apa ya lebih tepat gitu ya. Karena tidak sama-sama tidak mengenal, jadi kalau mengatakan itu misalnya produknya terlalu asin, produknya kurang manis atau apa yang agak sedikit eh, negatif, tidak ada beban apa-apa gitu ya, dengan psikologis apa-apa. Beda dengan kalau yang sudah terkenal. Nah, jadi
jadi hal yang seperti itulah yang harus disadari Bapak Ibu. Kalau kita ingin hasil trial produk kita, review produk kita betul-betul eh, tepat, akurat, lakukanlah terhadap orang-orang yang betul-betul tidak kita kenal dan tidak mengenal kita. Nah, kemudian berikan mereka feedback, kemudian berikan mereka apa reward, ya reward tidak usah mahal-mahal, ya cukup kalau misalnya kita mau, kalau Bapak Ibu memberikan review, nanti kami akan memberikan diskon spesial jika Bapak untuk membeli produk kami. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang ribet kita dalam menetapkan harga. Ya, harga. Karena produk ini baru kita launching dan kita belum tahu nih bagaimana pasar menerimanya. Boleh yang pertama kita melakukan penghitungan biaya produksi ya. Kemudian kalau sudah ditentukan, sudah ditetapkan biaya produksinya, berapa sih margin keuntungan yang kita inginkan? Nah, tentunya Bapak Ibu semua tahu dah standar margin atau keuntungan produk kuliner itu berapa. Pasti sudah tahu dah. Kan sudah sering ikut pelatihan-pelatihan. Karena produk kuliner ini beda dengan produk-produk non kuliner ya untuk margin, karena ada faktor-faktor lain yang harus digantungkan juga dengan margin. Biasanya sih antara 30 sampai 50%. Nah, kemudian kalau sudah eh, ditentukan margin keuntungan, Bapak Ibu bisa juga nanti menambah dengan biaya biaya pemasaran. Ya, misalkan karena memang ini eh, ada ada komponen delivery atau transportasi atau distribusi, dimasukkan saja berapa biayanya. Nah, tetapi ada juga orang menentukan harga dengan mengamati harga kompetitor. Ini memang agak agak sedikit spekulasi juga gitu kan. Kalau kita jual di bawah harga kompetitor, kadang-kadang orang berpikiran, ah dia jual murah barangkali kualitasnya kurang daripada yang itu. Jadi makanya dia lebih jualnya lebih murah. Nah, itu. Tapi ada juga nanti yang berpendapat, loh kok harganya terlalu mahal, mahal daripada yang sudah ada. Apa memang lebih enak gitu kan? Itu. Jadi ini harus 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 fleksibel kita menentukan nanti. Kalau harga kita pakai apa? Pakai hitung atau amati kompetitor gitu. Tapi kalau misalkan produk kita ini memang segmentasi pasarnya itu tergantung dengan daya beli, nah itu yang juga kita harus melihat eh, segmen pasar kita tadi mempunyai mempunyai apa? Mempunyai kemampuan beli yang seperti apa gitu. Nah, yang kelima, kita harus mempunyai percaya diri dalam menjual produk. Seperti apa sih percaya diri itu? PD. Kita harus mengenal produk yang kita jual. Jadi namanya product knowledge. Saya kadang-kadang agak agak sedikit ini juga ya, begitu misalkan di dalam sebuah apa pengisian data, tolong jelaskan atau deskripsikan produk yang Anda buat. Bingung, apa yang tulis Pak? Seperti apa contohnya Pak? Nah itu. Jadi kalau kita ingin jualan, ya kita harus memahami dulu produk kita. Apa keunggulan produk kita dibandingkan produk-produk lain yang sejenis? Ya, apakah kita punya cita rasa yang lebih enak, atau kita umpamanya menggunakan apa rempah-rempah yang asli dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengenali produk dengan baik. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, ya kita harus juga melihat
produk-produk tadi memperoleh respon yang seperti apa daripada orang-orang yang kita kenal. Ya, artinya umpamanya nih ya, eh, dengan saudara-saudara atau keluarga, be- bisa nggak mereka memberikan umpan balik gitu ya, umpan balik. Apakah produk ini sudah layak ke pasar luar, pasar bebas? Dan jika menurut mereka, oh ini kemasannya masih belum. Dimatikan videonya dari sana. Halo. Nah, kemudian di samping itu juga kita harus menambah kompetensi diri, skill kita juga ditambah dengan pengetahuan tentang marketing. Ya, jadi bagaimana strategi kita memahami psikologis konsumen, bagaimana bahasa seperti apa kita menyampaikan produk kita agar nanti upaya-upaya marketing yang kita jalankan itu berhasil mencapai hasil yang sesuai yang kita harapkan. Nah, produk juga harus mempunyai branding dan sangat representatif gitu ya. Saya ada pernah melihat sebuah produk di database di Hub OMK ini yang masih sangat sederhana gitu ya. Masih saya merasa kacang goreng yang dibuat di Bengkumas itu seperti masih waktu saya SD gitu ya tampilannya. Jadi kurang apa istilahnya itu kurang mengikuti perkembangan zaman tentang packaging. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki itu. Dan agar kita bisa tersenyum jualan seperti Mbak yang ini, itu cobalah buat pikiran yang positif dan kita fokus kepada pelanggan. Mindset kita harus yakin bahwa produk kita ini bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi itu. Jadi kita meyakinkan diri. Jadi dengan seperti itu, dengan psikologi seperti itu, kita akan bisa tersenyum jualan. Jadi bukan kita tidak pede lagi gitu. Selanjutnya, nah ini yang kadang-kadang sebuah mindset yang agak keliru ya. Terutama orang-orang kita di Kalimantan ini banyak yang kalau sudah mendapat kritikan atau masukan, ada Pak aja, ulun ingin sini aja kan sudah berkukus saja dapur Pak aja. Payu aja barang ulun nih aja. Produk ulun ini payu aja. Nah itu kan sebuah mental mindset yang kita sebut dengan merasa cukup gitu. Jadi dihindari seperti itu. Makanya orang yang biasanya dengan kode berlipat tangan di dada di, itu biasanya sudah merasa cukup. Maksudnya mereka, Lihat kah? halo Ibu, tolong di mute dulu mikrofonnya Bu. Nanti saya kasih kesempatan kok bicara. Kalau ingin bertanya nanti ada kesempatannya ya. Sementara dulu kita lanjut aja dulu. Kalau dipicek. Kalau yang ini berbunyi loh. Kenapa nak ada gambar pulang? Jaringan lah koleh. Oke, saya lanjut ya. Mengapa kita harus menghindari sebuah perasaan yang sudah cukup?
Bapak Ibu sekalian, dunia ini terus berkembang. Hari demi hari itu terasa begitu cepat terjadi perubahan-perubahan. Nah, kalau kita merasa sudah cukup dan merasa sudah pintar, nanti pada saat tertentu kita akan mendapati sebuah kenyataan kita tertinggal jauh dari kawan-kawan yang lain. Makanya terapkanlah mindset selalu belajar, cari ilmu baru. Ya, saya menerima bekerja di Hub UMK ini adalah sebagai keinginan saya ada tempat buat para pelaku usaha mikro kecil itu berkomunitas, berkolaborasi. Karena zaman sekarang itu paling penting itu adalah kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Jadi bagaimana caranya kita membuat channel-channel atau link-link agar sama-sama bisa tumbuh berkembang. Makanya saya ingin eh, hub UMK ini menjadi sebuah wadah nantinya. Dan saya inginkan juga nanti untuk Zoom-Zoom ini ada saat tertentu nanti yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Ibu yang mau berbagi ilmunya tentang bisnisnya gitu. Nanti saya coba nanti tawarkan nanti siapa yang mau. Jadi kita jangan pernah merasa cukup pintar, sudah terlalu pintar, terlebih pintar. Tapi zaman itu semakin cepat berubah. Dan perubahan itu kadang-kadang tidak kita rasakan. Dan tahu-tahu kita sudah tertinggal jauh daripada kawan-kawan kita yang lain. Jadi nggak ada salahnya kalau kita itu dalam bisnis itu mempunyai mimpi yang besar, yang tinggi. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai. Kita bisnis bukan hanya sebagai sekadar untuk hidup bertahan ya, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi seorang utusan, pengemban amanah untuk kebaikan-kebaikan yang kita bisa sebarkan kepada orang lain. Ya ini karena jalan kita adalah di bisnis, ya bisnis inilah menjadi jalan kita memperoleh kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Saya rasa Bapak Ibu bisa memikirkan itu manfaat seperti apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang ketika saya harus menjalankan bisnis ini. Nah, coba lakukanlah evaluasi terhadap diri kita secara berkala. Kita lihat potensi mana lagi yang bisa kita tingkatkan. Dalam bisnis, ada yang namanya itu eh, kalau di dunia pertanian sih namanya ada intensifikasi sama ekstensifikasi ya. Nah, kalau di bisnis kita ada namanya kita melakukan pengembangan bisnis kita di dalam. Dengan pasar yang sudah ada, kita tambah lagi produk. Tapi ada juga yang namanya pengembangan pasar atau spreading. Produk yang ada, tetapi kita banyakin, kita sebar sampai ke lain-lain. Nah, tentunya itu bisa menjadi cikal bakal kebaikan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa punya reseller atau punya agen di kota-kota lain. Nah, itu adalah sebuah bentuk kebaikan-kebaikan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa menghindari bahwa kita merasa sudah cukup gitu, cukup untuk diri sendiri. Jangan pernah kita merasa cukup untuk diri sendiri hidup di dunia yang penuh dengan eh, manusia-manusia yang lain yang memang kadang-kadang memerlukan bantuan kita. Teruslah bergaul dengan orang-orang yang memang ambisius, ya. Jangan pernah bergaul dengan orang yang pesimis dan skeptis. Jadi jangan pernah istilahnya tuh orang bilang puas dengan zona nyaman. Artinya kalau sudah dapur kita bakukus, sudah anak-anak keluarga sudah terpenuhi, sudah cukup ingin situ aja, jangan. Tapi kalau kita masih dapat amanah lagi untuk bisa memperbesar bisnis kita dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, lakukanlah. Dan insya Allah nanti kebaikan yang Bapak Ibu terima bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Bagaimana supaya kita terus bisa berkembang lagi, fokus pada inovasi. Inovasi bukan hanya produk, tapi juga layanan,
model-model bisnis juga agar bisa eh, memitigasi efek-efek kompetitif di pasar. Jadi itu yang di eh, poin ke-6 ini. Nah, ini yang lebih lebih agak lucu lagi seperti ini. Tidak tahu cara menjual. Ini harus kita hindari. Jika memang produk itu produk itu baru kita bikin, kita launching dan kita ingin masuk ke pasar, tapi kita tidak tahu cara menjualnya. Sebelum kita turun ke pasar bawa produk, pelajari dulu dasar-dasar penjualannya. Jadi cari clue-clue atau petunjuk-petunjuk bagaimana produk ini bisa masuk di pasar. Apakah harus melalui agen atau harus melalui langsung ke retail pengecernya? Nah, itu dilihat dulu. Jadi eh, rantai pasoknya kita harus pelajari ketahui dulu seperti apa. Nah, tetapi menurut saya yang paling pertama tadi adalah kita bagaimana kita mencoba melakukan penetrasi produk melalui media sosial itu yang sangat lebih efektif. Nah, itu sangat perlu kecerdasan kita dalam melakukan posting. Kita bisa aja nanti memberikan apa ya, mengharapkan ada feedback bagi yang komen akan dapat sampel gratis gitu. Boleh seperti itu. Yang penting kita akan mendapatkan feedback bagaimana produk kita ini bisa diterima pasar. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, hampir semua orang yang punya smartphone itu pasti mempunyai media sosial. Hanya saja kadang-kadang penggunanya kurang optimal. Ya, kadang-kadang digunakannya buat kepentingan-kepentingan yang non bisnis, yang tidak ada hubungannya dalam mengembangkan bisnis. Padahal zaman sekarang orang sudah mulai cerdas berpikir bahwa media sosial itu adalah sebuah media informasi yang bisa kita manfaatkan secara gratis untuk menyampaikan informasi-informasi tentang bisnis kita. Ya tentunya itu bersifat awal ya, pemula. Nah, kalau kita belum begitu memahami, belum begitu mempunyai skill, atau kita belum pernah ikut pelatihan-pelatihan tentang digital marketing, kita amati saja postingan orang-orang yang memang sudah intens menggunakan media sosialnya untuk bisnis. Umpamanya di Instagram, Bapak Ibu bisa melihat gitu ya postingan eh, pelaku-pelaku bisnis kuliner, bagaimana dia memposting, bagaimana dia memilih kalimat-kalimat caption, kemudian copywritingnya seperti apa, yang orang bilang kalau copywriting sih tulis menulis kalimat-kalimat itu. Kemudian ada juga bagaimana gaya bahasa yang membuat orang penasaran. Nah, jangan gunakan gaya bahasa yang membuat orang bosan atau langsung sweep gitu. Jangan. Jadi gunakan gaya bahasa yang digunakan orang yang bikin orang penasaran. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan nanti ke milestone. Eh, Mungkin saya agak cerita ya sedikit ya sebuah penilaian saya nih. Saya tentang bisnis kuliner yang ada di lapangan. Saya ke minggu tadi ya saya ada ke Barabai, ada kegiatan Maulid.
pulang dari Barabai, saya dan istri saya mencoba mampir di rumah makan Tapin Rasa. Tapin Rasa. Nah, jadi saya ngelihat Tapin Rasa ini adalah sebuah inovasi marketing tentang ini. Ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah pernah ya mampir di Tapin Rasa itu ya. Jadi di Tapin Rasa itu kita bayar cuman lauk ya, nasi sepuasnya, minum sepuasnya, sambal sepuasnya, kerupuk sepuasnya gitu. Dan itu sudah di harga sedemikian rupa gitu ya, sesuai dengan menu. Nah, jadi saya yang pertama mengamati dulu target marketnya apa. Si warung ini memiliki target market apa. Karena posisi warung makan Tapin Rasa ini adanya itu kalau dari Banjarmasin ya dari Banjarbaru ini sesudah Pulau Pinang ya, sesudah Pulau Pinang, Binuang, Pulau Pinang, tetapi belum masuk ke Rantau, adanya sebelah kanan. Nah, yang pertama dia target marketnya adalah orang yang balik ke Banjarmasin, Banjarbaru. Kemudian juga yang dari perjalanan dari Kalimantan Timur. Gitu. Jadi bukan sebaliknya dia ngambil posisi sebelah kiri, bukan yang orang yang dalam perjalanan dari Banjarmasin, tapi dia lebih mengutamakan yang pulang ke arah Banjarmasin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di situ dia ingin memberikan pelayanan yang cepat, fast serving. Siapa target market yang seperti itu? Nah, kalau saya lihat amati, ternyata rombongan-rombongan Giarah itu sangat tertarik, sangat berminat sehingga makan di situ. Orang yang pulang dari ziarah kan biasanya kan dalam keadaan kalau sudah malam seperti itu capek apa dan pengen itu cepat makan, cepat makan. Nah, itu adalah bagaimana mereka memberikan sebuah bentuk layanan terhadap target marketnya sesuai dengan behavior, sesuai apa yang diinginkan. Jadi kalau konsumen itu kan kita ingatkan ya rumus dulu kan lah ada yang namanya need sama want, ada yang butuh sama ingin, gitu ya. Orang butuh makan, tetapi inginnya seperti apa gitu kan. Nah ini orang butuh makan tapi inginnya cepat, nggak mau main lama-lama. Nah, jadi saya melihat susunan susunan menu seperti itu. Dia memberikan sebuah pajangan atau ini self service, ambil sendiri ya. Dan itu seperti misalkan para petugas penyedia menu tadi itu kerja terus, bakar ikannya kerja terus, yang rebus kuah apa semua kerja terus. Nah, itu. Jadi itu adalah bagaimana memenuhi keinginan dari target konsumen tadi. Kemudian bagaimana mereka menetapkan harga karena saya lihat waktu itu bayarnya sesudah makan. Selesaikan makan dulu baru bayar. Kan beda kalau yang di rumah makan modern biasanya kita kan ambil prasmanan larinya langsung ke kasir dihitung bayar. Nah, itu enggak. Jadi sepertinya itu betul-betul sangat menghargai konsumen, tapi tentunya ada sebagian konsumen juga tidak mau seperti itu gitu kan. Ada yang bilang lebih baik kita bayar dulu baru kita makan katanya. Ada. Jadi macam-macam aja. Tetapi di situlah bagaimana si pengusaha kuliner tadi mengupayakan dia memberikan layanan servis kepada konsumennya tadi agar bisa terpenuhi. Jadi di situ minumnya apa terserah gratis berapa banyak gitu, nasinya terserah banyak, sambal apa kerupuk terserah. Nah itu saya makan di sini sambil mengamati aja sebenarnya makan, amatin yang datang seperti apa orangnya, yang makannya puas seperti apa orangnya. Oh ya betul, berarti memang ini adalah
strategi bisnis, strategi marketingnya itu betul-betul menyasar kepada target konsumennya. Dan saya memang melihat ada beberapa bis yang kelihatannya habis dari kegiatan ziarah gitu. Nah, di kasir sendiri tempat membayar itu juga sudah tersedia beberapa snack yang bisa jadi oleh-oleh. Nah, itu luar biasa saya lihat Tapin Rasa itu mempunyai gaya atau style bisnisnya eh, baru apa istilahnya ya, mungkin saya nggak terlalu banyak jalan-jalan baru kali ini lah yang saya temui seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada yang memberi masukan? Sekali lagi buat yang baru bergabung ya, saya minta untuk apa ngisi absensi di link yang saya share di chat ya, dan nanti insya Allah nanti saya usahakan nanti bikinkan sertifikat gitu ya biar ada tandanya. Nanti jadi namanya jangan keliru bikin ya. Silakan diisi ya daftar hadirnya melalui Google Form. Oke, ada yang ingin bisa memberikan tambahan atau masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Bu Woro, bagaimana Bu Woro? Orang yang biasanya jualan di lapangan Murjani atau ini yang di GB siapa ya yang biasa jualan di GB? Kuliner asik loh bisnis kuliner ini. Beda antara yang di lapangan, yang bikin rumah makan, yang jual apa yang bikin snack apa yang beda. Tahu ini Bang Fujianur Banjarmasin ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Ini benar loh nanti loh kita nanti di Hub OMK ini bukan saya aja nanti yang kasih materi, nanti saya minta juga kawan-kawan yang sudah senior, sudah bisnisnya bagus nanti saya minta jadi narasumber nanti biar berbagi ilmu gitu. Lalu ada yang unjuk tangan? Dapur Anissa, ini Dapur Anissa ini termasuk yang dulu sering sekali juga chatting saya nih. Ya Bapak Ibu, ternyata di dalam kurasi itu kalau pelaku UMK yang sering sering chatting, sering konsultasi ke fasilitator ada nilainya tersendiri katanya. Jadi kalau kalau chatting sering ke saya konsultasi apa tuh bisa nambah poin. Halo, ada lagi yang ingin ditambahkan? Halo Pak, izin Pak. Ya, Mas Pujaner silakan. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin Pak. Ini saya tadi kan sempat dengar Pak yang terkait salah satu soft sellingnya kan kayak gitu. Terus memberikan tester produk kayak gitu kan. Eh, kalau bisa sih tester produk itu kan diberikan ke random kayak gitu, acak kayak gitu, orang yang nggak kita kenal kayak gitu. Supaya penilaian produk kita tuh lebih objektif kayak gitu Pak ya tujuannya kayak gitu. Betul. Nah, jadi ini saya justru mau tanya nih Pak kan kayak gitu. Saya iseng aja kayak gitu. Jadi kan saya nyambi juga Pak kayak gitu. Ada kayak sambil kerjaan ngantar-ngantar apa namanya paket kayak gitu Pak. Nah, itu kita ada tuh Pak sebuah agen agen just tip kayak gitu. Jadi kebetulan beliau itu tujuannya ke daerah Kapuas Pak. Nah, jadi eh, kadang kan paket-paket itu kita ngantar ke agen Justip tuh kan ada tuh yang baik paketnya COD, non COD kan kayak gitu. Otomatis kita pasti akan berhubungan sama si agen itu kan kayak gitu. Apakah paket ini bisa diantar
yang COD bisa dibayar nggak kan kayak gitu. Ibaratnya clear aja nggak kan kayak gitu. Jadi kita sering komunikasi ke mereka kayak gitu. Iya, Nah, iya. jadi karena kami itu udah sering kontak kayak gitu, ya terutama tentang masalah kerjaan itu kayak gitu. Di momen-momen tertentu saya ada yang ibaratnya eh, kan sifatnya itu freelance Pak kayak gitu. Rame ya syukur, nggak rame ya kita nggak ibaratnya nyari di lain lah kerjaan kan kayak gitu. Nah, Iya. jadi momennya itu agennya itu nanya ke kami kan kayak gitu, Bang kenapa eh, nggak ada masuk nih kayak gitu pakai paket pian ke kami kan kayak gitu ke saya kan kayak gitu dia nanya kan kayak gitu. Nah, Jadi kan kita ceritakan aja kondisi tentang apa namanya dunia logistik ibaratnya shipment ini lagi ya naik turun kayak gitu. Terus kan yang diutamakan ya mungkin buat para pemain lama kayak gitu. Jadi kita tuh otomatis ya yang sisa-sisanya aja kan kayak gitu. Jadi bisa jadi paket-paket itu nggak bukan saya yang ngantar ke tempat Pian kan kayak gitu ke tempat agennya hmm, kayak gitu. Ya saya juga cara ngakali ya sambil cerita juga saya juga lagi gelutin usaha apa UMKM kayak gitu. Saya cerita gitu Pak kan kayak gitu. hmm. Jadi kan eh, ya di situ sambil saya kenalkan produk kami kan kayak gitu. Baik itu ya kan saya tuh ada kacang kayak gitu, kacang bawang kan kayak gitu. Eh Momennya itu kalau lihat profilnya beliau tuh kan suka Pak kayak ya ibaratnya tuh ikut merayakan peringatan Maulid lah kayak gitu. Jadi Hmm. di saat itulah saya cuman kalau boleh berkenan kayak gitu, saya mau ngirimkan produk ini kayak gitu. Saya nggak apa-apa nggak dapat ibaratnya nggak ada arah ke sana tapi saya mau nitip aja ke abang kan kayak gitu buat abang nikmatin sekeluarga di Kapuas kayak gitu. Nah, Jadi eh, habis itu kan saya juga nggak eh, cuman nggak niat ibaratnya itu cuman mengenalkan produk aja cuman ya syukurnya alhamdulillah ternyata responnya positif Pak kayak gitu ya. Sudah kemarin kan saya tanya kok nggak ada balasan kayak gitu apakah produk saya ini udah diambil drivernya duluan kayak gitu takutnya kan kayak gitu belum sampai ke agennya kan di Kapuas gitu Pak kayak gitu. Makanya saya confirm lagi, ini ada udah sampai nggak bang kan kayak gitu. Takutnya malah dimakan drivernya duluan kan kayak gitu. Jadi eh, iya, eh, iya, iya, nggak iya. ada kabar nggak apa-apa kan malah diem-dieman malah nggak tahu kan Betul. gitu. Akhirnya saya confirm lagi, ini gimana Pak? Gimana Bang? Apakah sudah sampai? Nanti kalau nggak enak info aja kan. Soalnya ini saya juga lagi apa namanya mengurus di rumah kemasan kan kayak gitu. Kemasannya Iya, supaya ada bisa kita taruh di oleh-oleh gitu kan Pak kayak gitu. iya. Ternyata ya alhamdulillah eh, responnya tuh positif. Gini Mas, saya sudah habiskan sama istri kayak gitu. Saya mau pesan 6 kilo kan kayak gitu buat acara di Maulid nanti kan kebetulan yang namanya Maulid tuh nggak mesti bertepatan kan Pak. Yang penting berada di bulan Maulid Iya, kan kayak betul. gitu. Momentumnya dapat kayak gitu. Bisa di tanggal ya ya selama berada di bulan Maulid lah kayak gitu. Jadi di situ dapat pesanannya Pak. Alhamdulillah kan kayak gitu. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak? Apakah saya itu masuk kategori soft selling atau hard selling kan gitu? Karena ya sebenarnya niat saya itu cuma sekedar mengenalkan kan kayak gitu. Cuman ya syukur ya bonusnya itu ternyata saya dapat orderan kayak gitu. Iya, iya. Oke, menarik juga nih pengalamannya Kakak Fuji nih. Ya sebenarnya sih secara apa ya idealnya itu memang kita soft selling gitu kan waktu kita melakukan apa pengenalan produk gitu kan. Tetapi kalau memang saatnya udah rezeki kita, yang kita bilang soft selling itu ternyata jadi hard selling, langsung tadi transaksi itu. Jadi masalah itu. Yang jadi masalah itu kita memaksakan diri hard selling, akhirnya bikin orang nek gitu loh. Itu Bang Puji gitu. Jadi kalau kita soft selling tapi orang sangat apa ya enthus bahwa terhadap kita langsung dibeli itu sudah sudah apa prestasi gitu ya. Dan kita tidak memaksa itu. Jadi benar aja sudah. Nah memang ini tadi saya sempat dengar kayaknya mau menggunakan jasa juga untuk melakukan apa pengenalan produk gitu ya. Ya kadang-kadang kita tidak tahu sampai atau tidaknya kepada ini kepada apa responden yang kita harapkan gitu yang akan berikan
feedback. Jangan-jangan dimakan kurirnya gitu kan produk kita. Ya, ya kita ini aja lah bisa-bisa aja lah selektif mencari jasa gitu. Ya, sangat sangat menarik deh cerita Bang Fuji tadi. Mungkin jadi inspirasi juga dan motivasi juga buat teman-teman untuk apa tidak menyerah untuk melakukan inovasi inovasi dalam bisnis kuliner. Ada lagi yang ingin berpartisipasi, berkontribusi cerita ini pengalaman di bisnis kulinernya. Ayo, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Kalau berbagi ilmu itu bagus tuh, ya. Ceritanya itu apa? Istilahnya kita punya berkah gitu. Ya, oke, silakan Bu Yuli. Ada yang ingin? Eh, iya Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Kalau Ulun pernah Pak setiap kayak ada event kayak pelatihan-pelatihan, kadang kayak ada seminar itu Ulun tuh saya tuh selalu membawa produk saya. Eh, apa? Produk Ulun itu sambal mandai dan sambal telang Pak. Jadi setiap ini kadang panitianya selalu saya kasih tester Pak. Nah, dari situlah yang memperluas produk Ulun tuh mereka tahu, Bu, sambalnya ini enak Bu, bisa nggak kita pesan Bu besok buat orang kantor katanya. Nah dari situ jadi saya mulai menginovasi Pak, maksud apa agar lebih baik lagi ya setidaknya tuh dari segi penampilan. Kadang kan orang yang pertama dilihat itu Pak biasanya penampilannya Pak dulu. Nah rasa. Nah, jadi tapi masih banyak belajar Pak karena dari kemasan saya masih kalau dari saya tuh masih jauh banget Pak buat yang sudah sukses di sana tuh kalau penampilan saya karena masih minim sekali Pak. Nah, itu yang saya ingin apa ya masih ingin saya perbaiki lagi karena selain modal, nah dari segi pengetahuan saya juga belum terlalu ini Pak untuk bagaimana sih yang mengemas yang kayaknya terlihat cantik gitu nah. Jadi kayak kalau ditaruh di toko atau gimana tuh kayaknya enak dilihat gitu Pak. Cuma kalau alhamdulillah untuk kayak kerjasama di bandara, oleh-oleh bandara saya sudah Pak. Karena yang saya ini kan lebih tampilkan itu karena ciri khas kan di Banua kita ini Pak, yang ada mandai ini cuma di tempat kita Pak. Makanya saya itu sambal mandai sama sambal telang gitu Pak, yang saya buat gitu. Jadi alhamdulillah sebagian itu yang orang yang nggak tahu, apalagi kayak pendatang-pendatang itu, nah mereka nggak tahu apa sih mandai itu, masa kulit bisa dimakan gitu. Nah dari situ saya ceritakan kalau sebenarnya makanan mandai itu makanan yang enak untuk daerah kita gitu. Nah khususnya kita orang Banjar. Jadi selain saya memang memang suka pedas Pak, jadi saya ingin menampilkan khasnya makanan kita nih apa sih buat orang yang pendatang-pendatang orang luar Banjarmasin gitu Pak. Itu Iya. yang saya ini kan ya, maksudnya pengalaman saya sedikit yang saya ketahui gitu, yang saya alami gitu Pak. Cuma kalau untuk pemasaran, untuk lebih retail itu masih kurang bisa masuk Pak di retail modern karena mereka takut sambal itu katanya apa masih rentan, kan itu cabai itu bisa ada gasnya Pak. Jadi bisa merembes. Nah, dari situ saya masih belum bisa Pak mencari solusinya yang betul-betul bagaimana sih pengemasan yang lebih aman gitu nah. Siapa tahu dari sini teman atau Bapak tahu solusinya untuk mengemas sambal yang lebih aman agar bisa saya tembus ke retail modern gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Yuli. Ya, memang betul Bu, di Hub OMK ini tujuan kita adalah seperti itu, sharing, berbagi, ya. Jadi yang dulu kita tidak tahu, ya, tapi begitu melihat eh, kemasan-kemasan produk kawan-kawan yang ada di Hub ini, mungkin dari situ kita bisa menggali informasi. Yang pertama, kemasan yang seperti ini
di mana orang menjualnya, kemudian prosesnya seperti apa agar kita memproduksinya, mengemasnya itu aman dan apa tidak yang merembes tadi yang seperti yang dikhawatirkan oleh retail-retail modern terhadap produk-produk sambal. Dan kemudian mengenai khas lokal konten khas daerah itu yang Mandai tadi, saya juga setuju dengan Ibu, tetapi akan lebih baik lagi, efektif lagi di kemasan itu nanti dikasih label atau keterangan storytelling tentang Mandai itu. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot bercerita lisan kepada pembeli kita. Cukup nanti dibikinkan storytelling dalam tulisan yang singkat apa itu Mandai. Sangat bagus. Nah, jadi salah satu daya tarik kuliner juga adalah kekhasan kuliner dari lokal daerah masing-masing. Jadi itu kan udah biasa nih orang biasanya kalau bawa oleh-oleh itu biasanya dalam bentuk makanan ya kuliner. Ya, itu sering gitu lebih banyak itu seperti itu dibandingkan dengan produk-produk non pangan lainnya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yuli, nanti mudah-mudahan bisa dapat partner eh, sharing di Hub OMK Banjarbaru ini nanti. Saya pengennya seperti itu nanti. Karena apa eh, kita di sini adalah orang-orang yang ingin maju bersama gitu ya. Jadi bukan kita mencari sebuah kompetisi, tetapi kita mencari sebuah kolaborasi, ingin maju bersama, saling mengisi, saling berbagi gitu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, para pelaku usaha kuliner yang sukses, ada lagi kah yang ingin bercerita, berbagi pengalaman, atau ada ingin yang merespon dari Bu Yuli tadi? Jadi Bapak Ibu sekarang ini bisnis kuliner sangat berkembang ya, sangat berkembang. Jadi eh, saya tuh sering jalan, saling mengamati. Sekarang saya melihat di Banjarmasin itu sudah rame yang namanya nasi kepal ya. Berapa sudah teman? Halo, Bu Mayang, ada yang ingin sampaikan Bu Mayang? Oh, terima kasih Pak Risla. Silakan Bu, kalau yang ingin mau sampaikan. Baik, terima kasih buat semuanya. Mungkin saya sedikit ingin berbagi cerita terus tentang Ibu siapa tadi yang Kemasan sambal. Bu Yuli, Ibu Yuli Awalia. ya. Jadi kalau pengalaman dari sakit-sakitnya sampai saat ini mungkin saya orangnya Pak. Ya, jadi pertama kami mengolah sambal itu dari peralatan yang sangat-sangat sederhana, dari cara mengemasnya sampai cara apa supaya segel ditutupnya itu melengket, kita terpaksa setrika karena nggak punya alat seperti itu. Sampai saat ini kita sudah apa sih namanya tuh vakum sealer ya. Ada alat yang kita pakai untuk ini. Jadi yang tadinya berjam-jam kita vakum, berjam-jam kita setrika, sekarang hanya dalam hitungan menit kita sudah bisa selesaikan untuk jumlah yang misalnya untuk 100 botol seperti itu ya Pak ya. Jadi itu perjuangan panjang, perjalanan panjang kami dalam mengolah sambal seperti itu. Nah, Ibu Yuli tetap tingkatkan untuk lebih eh, mencari yang lebih baik lagi karena ya namanya kita persambalan ini memang riskannya dia terbuka, segelnya terbuka sehingga dia merebas keluar. Nah, itu yang terpenting mungkin yang harus kita perhatikan. Ya seperti itu sih. Kalau kami kebetulan sudah sampai di apa ya retail modern seperti itu. Jadi untuk dikatakan bagus sih belum Pak. Masih kami tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi alhamdulillahnya bahwa kami sudah diterima di pasar-pasar modern sampai saat ini. Mungkin itu aja sih Pak yang ingin saya sharingkan. Bagaimana kita meningkatkan lebih terus untuk berusaha investasi untuk apa ya untuk alat-alat yang
baik supaya kita juga bisa menghemat waktu seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Oke, makasih banyak Ibu Mayang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bagus sekali nih, ada semacam sharing ilmu. Saya pengennya juga nanti kalau Bapak Ibu yang apa ibu-ibu yang punya bisnis sambal tuh lakukan workshop bersama gitu, ya, meningkatkan kompetensinya. Siapa yang demo gitu, produksi, ayo. Nah, dari tempat, wah rame sekali tuh, gitu ya. Ya, Pak. Kan besok untuk besok saya ada berbagi informasi, berbagi ini untuk di rumah kreatif BNI. Jadi kebetulan diundang sebagai narasumber untuk berbagi soal cara mengawetkan makanan seperti itu. Oke, sip. Ya, siapa tahu dari pihak eh, PLN bisa kita berbagi, kita bisa duduk bersama untuk berbagi sharing ilmu, Pak. Bisa, bisa. Oke. Siap, Bu. Nanti Siap. saya Terima pikirkan kasih, nanti. Pak. Sama-sama. Saya pikirkan nanti teknisnya. Baik, makasih. Mau Mayang, ada lagi yang lain ingin berbagi? Sebelum saya teruskan ke bagian milestone. Sudah semua ya isi absen ya? Saya lihat di absennya orang ini. Baru 19 yang isi, yang hadir di sini 23. Berarti ada 4 yang belum isi. Tapi Bapak Ibu yang belum isi absen nanti saya nggak kelewatan nggak ke apa sertifikatnya nanti kelewatan kalau nggak ada di absen namanya. Tapi nanti mohon sabar ya sertifikatnya saya pelan-pelan saya kerjakan. Baik, saya akan lanjutkan ke materi kita. Mari kita ke materi ya. Nah, milestone apa yang dimaksud dengan milestone ya? Saya bikin milestone ini adalah sebagai sudah reminding buat kita yang melakukan bisnis kuliner. Kayak semacam napak tilasnya gitu loh, seorang pebisnis kuliner. Saya sebut dengan milestone pebisnis kuliner. Yang pertama itu adalah tren pasar kuliner. Biasanya orang kalau mau bisnis kuliner ngeliat dulu deh trennya apa, kemudian ada peluangnya apa, tentukan visi misi, kemudian paham tren pasar, kemudian diferensiasi untuk melawan atau memberikan daya saing, kemudian ada inovasi. Nah, kita lanjut. Ya, yang pertama tren pasar kuliner. Harus kita amati bahwa sebenarnya masyarakat itu sangat dinamis minatnya terhadap kuliner. Ada orang yang begitu ada terjadi perubahan dalam gaya hidupnya sehingga ada perubahan juga kebiasaan sosialnya dan mereka mengharapkan sesuatu yang spesial untuk pemenuhan kuliner. Di zaman awal-awalnya gaya narsisme di media sosial, orang akan berebut makan di tempat yang mempunyai eh, spot foto Instagramable katanya. Kualitas produk kuliner dikesampingkan. Yang penting bisa makan di tempat itu dan bisa selfie, bisa narsis di media sosial dan memproklamirkan diri bahwa saya sudah pernah makan di sini. Walaupun menu makanannya juga biasa-biasa saja. Nah, itu adalah salah satu contoh tren. Ya. Nah, tetapi hal-hal tersebut lama-kelamaan sudah mulai berubah.
ada orang yang pengen makan, tetapi dengan suasana akrab, suasana yang bisa santai. Seperti misalkan ada space-space yang lebih privat buat keluarga, buat teman. Nah, Anda bisa lihat mungkin Bapak Ibu di mana di kampung kecil ya, itu tempat makan dibikin khusus seperti wadah-wadah privasi tersendiri gitu. Walaupun juga ada spot-spot foto, tetapi lebih banyak seperti itu. Nah, itu sudah mulai. Kemudian juga saya melihat lagi ada eh, yang di Jalan Trikoro yang baru, yang udah lama sih buka, tapi kelihatannya sekarang oleh manajemen barunya itu di ini ditingkatkan lagi ya. Ada balai apa itu? Balai Bakci apa yang makanan khas dari Sunda, Jawa Timur. Nah, seperti itu. Tapi ada yang unik lagi. Kalau saya lihat berita-berita di televisi di daerah Jawa, di rest area tol, ada sebuah tempat makan yang betul-betul saya tidak bisa masuk akal. Pelayannya itu ujur bahasa Banjar itu menyumpah, menyenyarik, memambai melayani orang. Bapak Ibu kan tahu kan ya, pernah ya dengar ya, yang di jalan tol apa ya, rest area apa itu, saya lupa namanya itu. Jadi si pelayannya itu melayani konsumen itu dengan marah-marah gitu loh. Coba kita kita pikirkan lucunya gitu ya, ada konsumen yang mau seperti itu. Dan mereka malah malah senang seperti itu. Dan di media sosial juga saya ngeliat itu ada salah satu ibu-ibu yang mungkin rata-rata di TikTok orang pemain TikTok tahu kenal dengan Acil Ipit Pemamayan itu. Itu juga jualan dia jualan apa aja laku tuh. Kita belum tentu tahu apa rasanya seperti apa gitu. Tapi ya begitulah. Jadi tren pasar kuliner itu memang begitu dinamis, begitu jalan terus berkembang terus. Nah, hanya saja buat kita-kita yang pemain bisnis kuliner, kita jangan langsung ya melakukan transformasi ngiru, jangan riset aja dulu deh. Apa yang ada, yang dijalani selama ini, itu adalah yang terbaik. Hanya saja perlu lagi bagaimana itu lebih sempurna lagi bisa memberikan sesuatu yang spesial buat pelanggan kita. Eh, Kalau tidak salah saya pernah dengan Bu Woro ya, Bu Woro Respanti, saya pernah ngobrol dengan Bu Woro itu tentang bisnisnya. Coba sebentar saya stop share. Bu Woro, Bu Woro, Bu Woro Respanti ini kayaknya enggak cuman 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 titip nama aja ya itu. Bu Woro, Iya, Pak. masih ingat Iya, nggak Pak. saya masih ingat nggak Ibu saya kritisi bisnisnya? Oh ya. Alhamdulillah, Pak. Ada masukan dari Bapak Krisla. Jadi semangat buat saya. Nah, jadi ini Bapak Ibu Bu Woro ini itu eh, bisnis utamanya kan kulinernya di mana Bu? Di ini ya, di Sambal CFD pecel. Murjani ya. Oh, nggih, 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 Nah, nggih. di CFD Murjani. Kemudian Bu Woro saya sempat kritisi tentang brand. Iya. Jadi Bu Woro ini pakai brandnya itu Woro Production ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya bilang, Bu, kalau ada kata-kata production, saya lebih cenderung kepada house production, orang bikin bikin itu video Sound system. saya Iya, Pak. sekarang Saya dari pernah digitukan. saya tahun berapa kenal dengan Bu Woro ini kan tahunnya kan Bu Woro ini jago masak gitu ya. 2010 berapa saya kenal sama Bu Woro ini. 2016, Pak. Nah 2016 saya malah justru Woronya itu yang saya bikin brand. Ya dulu saya usulkan pakai nama apa Bu? Woro apa, Pak? Yang saya bilang ada orang pakai kebaya senyum apa gitu.
Apa tuh Pak? Aduh lupa Jeng, saya. jeng, jeng, jeng Oh woro, ya, ceng ceng ya ceng ya. jeng woro gitu loh. Itu kan sangat sangat, sangat branded sekali gitu buat personal Bu Woro. Kenapa jadi Oke. pakai Woro Production ya? Jadi kalau ya sama dengan jamu Nyonya Menir dulu ya. Iya, iya, iya Pak, benar nggih. Kemarin Pak Nah, Krisna masukannya itu. nah itu. Nah, itu yang kedua brand. Yang pertama brand, yang kedua bagaimana konsumen bisa memperoleh mendapatkan produk ibu. Kalau cuman saya dapat produk ibu cuman hari Minggu di CFD kan Nggih. agak ini Bu, agak agak aduh gimana gitu. Kan Nggih. kadang-kadang juga Senin, Selasa atau Rabu juga saya pengen makan pecel Madiun gitu kan. Iya. Ada nggak solusinya? Maksud saya seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah. Ibu pop up marketnya di di Murjani nggak apa-apa. Tapi ada solusi buat konsumen ibu yang memang cinta dengan produk ibu di luar Murjani bisa nemukannya begitu. Apakah ibu buka apa namanya Ghost Kitchen, Cloud Kitchen, yang Iya. Ghost Kitchen itu kan yang dapurnya nggak kelihatan Bu, kayak dapur hantu, tapi ada iklannya gitu. Iya, iya Pak. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah Bapak Ibu kan semacam milestone bagi pengusaha pengusaha kuliner bahwa kita harus berpikir juga bagaimana berinovasi agar kita bisa menyeimbangi dinamisnya perkembangan gaya hidup konsumen. Kita harus berupaya konsumen jangan sampai ke lain gitu ya. Harus tetap dengan kita. Bapak Ibu harus bisa memenuhi eh, kebutuhan dan keinginan mereka gitu ya. Karena mereka butuh makan, tetapi mereka ingin dengan cara yang tertentu. Gitu. Nah, itu adalah bagaimana kita harus memahami tren pasar kuliner. Kemudian, peluang bisnis kuliner juga harus kita pahami karena orang semua itu berebut untuk melakukan bisnis di bidang kuliner dengan peluang-peluang yang tersedia di lapangan. Bapak Ibu bisa bisa identifikasi ada celah nggak lagi gitu loh untuk mengembangkan usahanya yang ada dengan adanya peluang-peluang tadi. Seperti misalnya kita tahu harus mengetahui masalah konsumen apa. Ya masalahnya seperti tadi konsumen mau pecelnya Madiun tapi nggak bisa menemukannya kecuali hari Minggu. Nah ini kan problem nih masalah nih. Nah, ini jangan sampai nanti ada ada pecel Madiun penumpang gelap yang dompleng ke pelanggannya Bu Woro nanti. Nggih Pak. Nah, kalau saya maaf ya, saya biasanya saya pakai apa ya ke ke Murjani saya nggak sendiri langsung ke warungnya Ibu karena saya takut nanti kalau di situ Ibu kasih gratis. Gak apa-apa Pak. Kayaknya Gak biasa setiap suruh hari orang aja aja. kok. Orang. Nah, itu. Silakan Pak, monggo silakan yang mau Nah, saya mampir. sudah ada suruh orang tuh anak kalau anak saya ibu kan nggak tahu itu anak saya. Nggih. Ya, oke. Nggih. Terima Nah, kasih supportnya Pak Risla. ya Bu, jangan patah semangat Bu terus ya. Oke, siap, siap. Heeh, Masih pengen belajar terus. iya. Nah, kemudian dari peluang bisnis juga kita bisa melihat nanti apakah ada target pasar yang paling potensial dari produk yang ingin kita kembangkan gitu ya. Jadi teman-teman nih maksud peluang bisnis ini bukan 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 yang orang baru aja, tapi buat Bapak Ibu yang pelaku-pelaku yang udah lama harus melihat peluang ya bisnis kuliner. Itu bagaimana how to improve-nya nanti sebuah bisnis kuliner itu berkembang memanfaatkan peluang yang ada. Nah, jadi jangan tutup mata dengan peluang karena kalau ini peluang ini sudah memang relevan dengan bisnis ibu yang ada, bapak ibu yang ada, yang ada salahnya disikat aja gitu ya. Ya bagaimanapun caranya. Entah itu apakah nanti menu, varian atau apanya semua apa bisnis plan-nya terserah nanti itu adalah sebuah peluang. Nah kemudian ini yang paling penting ya Bapak Ibu, walaupun sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu harus mempunyai visi dan misi bisnis kuliner.
Ya, jadi ada sebuah tujuan yang ingin dicapai gitu loh. Jangan udah barang aja deh asal belarut aja, udah, jangan gitu. Jangan. Jadi harus ada apa itu, aku pengen apa gitu ya. Ini contoh aja nih, menjadi warung makan rumahan favorit di lingkungan sekitar yang menyajikan masakan rumah yang lezat dan bergizi dengan harga terjangkau. Nah, ini sebuah visi. Jadi visi ini adalah semacam juga sebuah identitas. Bisnis Bapak Ibu mempunyai identitas dengan adanya visi gitu loh. Jadi jangan asal biar aja deh aku mau jual nasi aja Pak seadanya. Nah, jangan gitu. Jadi harus ada visinya. Kemudian bagaimana mencapai visi tadi, yaitu dengan melaksanakan misi. Yang pertama mungkin bisa juga menyediakan menu makanan rumahan yang bervariasi dan selalu fresh. Nah, selalu fresh. Jadi artinya hindari menjual makanan yang tidak fresh. Nah, Bapak Ibu mungkin paham ya, untuk menu makanan yang tidak fresh itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya itu adalah teknis produksi. Kemudian memberikan pelayanan yang ramah dan cepat itu juga misi yang harus dikerjakan untuk mencapai visi tadi. Kemudian gunakanlah bahan-bahan yang berkualitas dan higienis dalam setiap masakan. Jadi jangan pernah kita merubah. Jangan jangan misalkan karena ada perubahan harga, lalu kita cari yang lebih murah, tapi kualitasnya yang nomor berapa gitu ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi kualitas masakan yang kita produk gitu. Jadi jangan begitu. Kalau kalau orang Cina ya Bapak Ibu, para koki-koki Cina, rumah-rumahan Cina yang dulu yang legendaris itu, mereka tidak akan merubah kualitas produk makanan di saat harga bahan baku naik. Mereka lebih cenderung ingin menaikkan, lebih cenderung menaikkan atau mengurangi porsi gitu ya. Jadi umpamanya, wah asal ya. Ya, tadi sudah sampai pada bahan-bahan yang berkualitas yang harus kita konsisten ya untuk kualitas masakan kita atau menu-menu atau produk-produk kuliner kita. Nah, kemudian misi kita juga menjadi bagian dari komunitas dan mendukung UMKM lokal. Nah, disinilah yang ingin tadi yang saya sampaikan kita masuk di hub UMK PLN Kalsel Kalteng ini agar kita menjadi bagian daripada komunitas dan bisa saling mendukung. Jangan pernah kita harus apa? Kita mesti mencari sesuatu yang instan, shortcut. Apa sih gunanya bergabung di hub UMK? Jangan ke sana dulu lah arah pikirannya, tetapi eh, berpositif thinking lah dulu tentang peluang-peluang dan pintu-pintu kebaikan yang akan kita dapat ya. Kita bisa menjadi bagian daripada komunitas dan jika nanti kita juga bisa mengalirkan manfaat kepada orang lain, tentunya adalah sebuah kebaikan, pintu kebaikan lain yang akan terbuka gitu. Nah, kemudian sesudah visi dan misi, kita bisa memahami target pasar. Siapa saja sih yang paling tertarik dengan produk kita. Kemudian apa kebutuhan dan keinginan mereka, dan di mana mereka bisa mencari produk kita, di mana mereka bisa menemukan produk kita. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau kita simpulkan itu menjadi bagian daripada kita melakukan segmentasi terhadap pelanggan dan juga melakukan in apa istilahnya itu inventarisir, melakukan identifikasi. Nah, identifikasi kebutuhan pelanggan kita. Nah, itu. Nah, kemudian pada ujung-ujungnya bahwa menyikapi persaingan, kompetisi akan bisnis kita dari produk-produk sejenis, itu ada sesuatu yang harus kita bisa temukan. Mengapa pelanggan harus membeli produk kita daripada produk orang lain? Kita harus bisa memberikan sebuah
kata kuncinya. Kemudian ada orang bilang namanya USP atau proposisi penjualan unik, apa yang kita janjikan kepada pelanggan. Umpamanya nih, rasa otentik warisan keluarga, tagline-nya gitu ya. Yang biasanya USP kan pakai tagline-nya. Kemudian bahan-bahan organik dan segar setiap hari. Bahan-bahan organik adalah bahan-bahan yang non-chemical. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk-pupuk dari organik. Kemudian ada juga USP berupa tagline yang pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, banyak sekarang tempat-tempat makan yang melakukan perubahan yang dulu menjadi Instagramable, sekarang menjadi kepada lebih private. Nah, walaupun spot-spot itu masih ada diberikan, tapi lebih kepada memberikan kepada layanan yang bersifat privasi kepada pelanggan. Nah, ini adalah bagaimana kita memberikan sebuah diferensiasi atau pembeda dengan produk-produk pesaing kita. Nah, ini adalah langkah terakhir dari milestone, ya. Seorang pebisnis kuliner mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan inovasi dan kreativitas. Ya, apa itu inovasi dan kreativitas? Yang pertama mungkin bisa kita mengembangkan menu, ya. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, pengembangan menu bukan hanya kita harus menambahkan hidangan baru, tapi juga bagaimana menu-menu tersebut disuguhkan. Bagaimana kita memberikan sebuah supporting terhadap apa yang diinginkan pelanggan. Itu adalah juga merupakan sebuah pengembangan. Jadi ingat, jangan hanya menu. Untuk kawan-kawan kuliner yang packaging, mungkin dulu packagingnya bagi seorang pembeli, waktu membeli agak susah, harus cari gunting dulu atau perlu pakai cutter dulu. Nah, tapi sekarang dengan melihat bahwa keinginan pembeli adalah mudah dibuka, tetapi nanti ada solusi untuk menutup dengan pakai zip, dengan pakai coakan apa semuanya. Itu adalah bagaimana kita memberikan sebuah solusi bagi masalah keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian bahan yang berkualitas adalah kunci utama dalam hidangan yang lezat dan memuaskan pelanggan. Itu paling diingat. Jangan pernah mencoba berubah. Saya pernah mendengar sebuah fenomena waktu bawang merah kemarin mahal. Saya nggak tahu benar apa tidaknya nih. Waktu bawang merah mahal, para pedagang-pedagang kuliner yang warung-warung makan itu bawang merahnya dikurang, tetapi ditambahi dengan bawang bombay. Saya nggak tahu benar apa tidaknya itu. Saya tidak pernah membuktikan apakah itu ada terjadi perubahan rasa atau tidak. Tapi itu adalah eh, langkah cerdas ya. Kalau saya pikir itu langkah cerdas, asal jangan nanti memberikan dampak yang merugikan, hasilnya tidak enak sehingga pelanggan akan kecewa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Eh, Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan saya rasa saya cukup menyampaikan dalam waktu 1,5 jam ya. Sekarang sudah 15.39. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak Ibu, apakah ada ingin ditanyakan atau ingin diberikan tambahan, masukan atau memberikan cerita pengalaman? Ya, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya mengharap nanti milestone tadi jangan lupa ya, seperti itu adalah langkah-langkahnya seorang pebisnis kuliner. Jadi itu harus kayak menjadi semacam rukunnya gitu ya. Jadi rukun seorang pebisnis kuliner itu harus seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya butuh foto bersama ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya minta Om kameranya dihidupin dong.
Kita foto bersama yuk. Ayo. Nah, Bu Yuli sudah. Ayo kita buka. Biar 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 ini bentar aja kok kita foto. Ini pesertanya 19 berarti cukup satu kali foto aja. Ayo yang lainnya Bu Susilawati, Mama Dayat, Bu Mun mana? Ini ada Bu Mun. Ayo hidupin kameranya Bu Mun. Nah, Bu Eka, Vivo V2201. Bu Siti Fatimah. Nah, ya. Ibu Mayang. Bu Mayang. Oke. Di warung, Pak. Di warung. Wah, keren ya. Nggak apa-apa. Nih, Putri. Wah, Bu Susana lagi di jalan. Yuk, Mama Dayat sudah on cam. Thank you. Assalamualaikum Pak Rizla. Waalaikumsalam, Putri Wahyuningsih. Apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah Pak. sehat. Ya, Ibu Nisa Labitka. Ini juga lama dulu sering sewewean dengan saya di malam-malam. Iya. Oke. Bu Siti Fatimah belum on cam nih. Ini kan nanti saya laporin ke PLN, nanti di PLN Pusat juga lihat nanti orang Banjar Pak di Hub Kalsel Kalteng ini aktif semua gitu. Bu ini lagi sholat. Lagi nggak apa-apa nih kalau yang lagi sholat nggak apa-apa asal ada inisiatifnya. Oke, kita kita ini ya kita foto bersama ya. Ya, saya hitung nih ya. Senyum yang cantik ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya sebentar. Saya save dulu. Sekali lagi ya. Oke, baik Bapak Ibu semua yang hadir, para pelaku usaha kuliner yang luar biasa, yang sukses, yang hebat. Eh, Kayaknya sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan Bapak Pak. Bapak Ibu sekalian saya ingin mengingatkan ya untuk data-data di plnpeduli.id itu tolong ini disempurnakan, dilengkapi karena itulah nanti yang akan menjadi peluang Bapak Ibu sekalian mendapat bantuan-bantuan dari PLN pusat ya. Eh, yang terakhir saya dapat berita bahwa ada kemarin PLN juga pesan-pesan pesan-pesan apa souvenir dari para pelaku UMK itu dari data-data yang di sana diambil gitu. Nah, kemudian nanti juga saya akan ke depannya ini akan membuat sebuah e-katalog untuk para pelaku usaha yang tergabung di Hub UMK Banjarbaru ini yang membawahi Kalsel Kalteng. Tapi ini saya masih mengajukan persetujuan ke PLN karena anggarannya agak besar tuh. Jadi nanti ada seperti katalog ya yang bisa menampilkan data produk-produk Bapak Ibu semua. Nanti bisa difilter yang Banjarmasin, yang Hulu Sungai, yang Banjarbaru, semua akan bila dicari di klik situ akan kelihatan nanti. Nah, kemudian ada tombol WhatsApp-nya nanti untuk call to action-nya. Jadi setiap orang yang berminat membeli akan langsung melakukan komunikasi WA ke Bapak Ibu. Apakah itu nanti dari PLN di Banjarmasin atau PLN pusat atau PLN manapun nanti yang kayaknya membutuhkan produk-produk sebagai souvenir atau untuk kegiatan-kegiatan mereka di sana. Eh, itu saja pesan saya dan jangan pernah berhenti untuk terus semangat dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri
pertemuan ini dengan mengucapkan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Rizla wabarakatuh. ilmunya. Sama-sama, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Absen isi di mana, Pak? Terima kasih Pak Rizla. Assalamualaikum.